Malam ini kita akan menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang berbusana rapi. Muda-mudi yang menjalin hubungan jarak jauh, jadi cowoknya di Jakarta, ceweknya ada di ujung pandang, dipandang-pandang dari ujung. Bersama Mas Reno, ya, Reno ya, Reno dan istrinya Mbak Sarini. Bang Reno, Ya, Bang Reno ini dari mana Bang Reno? dari rumah Bang Reno ini dari rumah pengen menuju ke mana? menuju BW kantor. Jadi dia mau beli takjil, mau beli buka puasa jam 7. Mau beli takjil jam 7, jam 8. Jadi dia bukanya jam 7. Sahurnya jam 6 pagi. Dan ini seorang pasangan yang sangat fenomenal gitu ya kan. Kisah cintanya sangat rumit. Dulu waktu ngelamar itu dia suruh bawain emas segede kapal tongkang ya. Bener nggak? Salah. Oh, salah, bukan. Berarti bukan mas yang ini. Salah. Tapi ini pasangan yang sangat serasi kan ya? Iya. Coba lihat istrinya, wih ini sangat serasi. Pokoknya tiada ada yang bisa memisahkan mereka ya kan. Meskipun ada geledek, petir, guntur, angin topan, gunung meletus, cinta dia tak akan pernah terpisahkan, wih, ya kan? Ya. Ini udah berapa tahun menjalin hubungan ini rumah tangga? Pacaran apa udah nikah sini? Udah nikah. Oh udah nikah dia. Emang sebaiknya itu hubungan yang sangat baik itu ya dengan cara menikah gitu. Jangan cuma berkumpul-kumpul tapi nggak menikah. Ini menikah. Ini udah berapa tahun ini menikah? Baru 1 tahun. Dia menikah baru 1 tahun. Belum punya anak ya? Belum. Jadi dia belum punya anak. Barangkali sekarang kalau orang udah punya anak tuh rasanya gimana gitu. Pengen punya anak, pengen ya? Nah, ini buat contoh nih ya. Pasangan muda-mudi ini pengen punya anak gitu. Tapi dia udah berusaha dengan berbagai cara. Dari dia minum obat, ramuan, ke dokter, ke dukun. Udah ya kan? Iya. Tapi belum punya anak gitu. Tapi buat kalian yang bisa punya anak, gampang punya anak, kok tega-teganya gitu anaknya pada dibuang gitu. Masukin kantong plastik, masukin kardus, hanyutin ke laut. Padahal bikin anak itu susah ya. Emang susah. Nah, sedangkan ini dari dulu pengen punya anak tapi nggak bisa-bisa bikin anak gitu. Apa harus minta bantuan Mbah Buyut, Mbah Tah? Ya rumah tangga itu kan diuji. Kalau kita belum bisa dikasih keturunan tahun ini, mungkin tahun depan, ya nggak? Bener nggak? Amin, ya. Iyalah, nggak harus baru nikah langsung punya anak, itu mah namanya bablas ya kan. Pasangan yang sangat luar biasa itu ya emang kalau menikah dikasih anaknya nanti. Kira-kira berjalan dulu ya kan. Kira-kira ekonominya membaik, biar kerjanya enak, baru punya anak gitu ya kan. Jadi di saat punya anak itu fasilitas buat anak udah ada gitu ya kan. Misalkan anaknya mau susu, bapaknya udah kerja, Pak beli susu gitu. Kalau misalkan punya anak, kita kerjanya masih belum beres, nanti yang ada anaknya dikasih ke emaknya dioper lagi ke neneknya dioper lagi ke buyutnya gitu ya kan. Jadi anak itu kasihan. Jadi Tuhan itu maha mengetahui lah bahwasanya hambanya ini wah kayaknya masih belum mampu untuk diberikan sosok anak. Yaudah nanti aja lah gitu, nunggu biar dia mapan dulu, biar dia enak dulu kerjanya, usahanya, baru dari tiupkan anak, bus nih kasih anak. Rencananya kalau pengen punya anak berapa tuh? 10? Banyak amat 10. 5. Dia rencananya kalau pengen punya anak langsung 5 katanya. Ya, jadi namanya si A, si B, si C, si D, dan si E. Ya, banyak aja ketawa-ketawa aja. Ya, mbaknya tinggal di mana sih Mbak? Orang mana aslinya Mbak? Jakarta Pusat. Hah? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Iya. Ini mbaknya Jakarta Pusat. Abangnya di mana? Di Cilincing ya. Di Cilincing. Ini boleh cerita nggak cara ketemunya gimana gitu?
awal mula gitu. Jadi awal mula pertemuannya itu gimana gitu? Jauh lu, Jakarta Pusat sampai Cilincing, ya kan? Perpisahannya itu jaraknya banyak di sela-sela kontainer apa gitu. Cintanya bertemu gitu ya kan? Itu gimana ceritanya? Boleh diceritakan sedikit Mbak? Ceritakan dong sedikit awal mulanya gitu. Awal mula lu bisa ketemu sama Abang Reno ini gimana gitu Mbak Saruni? Siapa sih namanya? Namanya Mbak Ratna, kirain Reno Barak dan Sarini. Taunya Reno dan Ratna ini. Dari mana tuh ketemunya tuh? Awal mulanya gitu. Jadi pertama kali ketemunya itu di mana, di daerah mana gitu. Jadi sebelum kita ngobrol tentang ketemuan itu, jadi si laki-laki ini ketemu sama ceweknya tuh di daerah mana gitu? Daerah Jakarta Pusat. Wih, di Jakarta Pusat Kemayoran. Abang kan lagi trek-trekan ya, Bang Renonya ya? Enggak, main di situ. Oh, kirain lagi balap liar gitu terus ketemu sama joki. Gitu enggak? Enggak. Oh, Bang Reno lagi main di situ. Terus Godain aja sama dia. asik, godain. Itu langsung mau Mbak Saruni, Saruni siapa tuh? Ratna. Mbak Ratna sama Reno gitu. Ih, langsung mau aja gitu, nggak ada basa-basi nolak atau gimana gitu. Bisa. So sweet banget. Dulu dia masuk pesantren. Siapa masuk pesantren? Dia katanya Masuk pesantren. ya nggak ada apa ya untuk kontak. Oh, jadi nggak langsung ketemu langsung nikah gitu? Enggak. Oh, jadi dia hubungannya terlalu. Dia ketemu awalnya di Kemayoran. Waktu Bang Reno ini lagi main di Kemayoran gitu ya, lagi balap liar gitu. Oh, ya kan. Terus ketemu sama ceweknya nih, Mbak siapa Yuni ya? Ratna. Mbak Ratna ketemu. Itu nggak langsung jadi pacaran langsung nikah enggak ya? Enggak. Oh, terpisah dulu. Iya. Berapa tahun tuh? Udah lama sih. 2020. Dari 2020. Terus ketemunya 2022. Ketemunya 2020. Berarti jarak 2 tahun itu dia sempet terpisah tanpa kabar, tanpa jejak, tanpa hambatan dan terpisah gitu ya. Iya, betul. Tapi namanya jodoh dan cinta sejati Tuhan itu maha mempertemukan gitu. Kalau udah jodoh itu asam di lautan, garam di gunung aja ketemu gitu ya kan. Ketemunya ya di Tanjung Priuk gitu. Iya, akhirnya menikah gitu ya. Itu waktu menikah itu nggak ada halangan gitu, apa orang tuanya nggak setuju atau kakek neneknya melarang gitu? Nggak ada. Enggak, pokoknya menikah pas ngelamar itu gimana tuh cara ngelamar atau gitu? Kayaknya kita seru nih, lihat. Gimana? Nah, itu langsung datang kata bapaknya dia. Kalau langsung datang ke bapaknya dia? Iya. Bawa apa tuh? Bawa bolong nggak? Enggak. Jadi setelah pas giliran waktu melamar itu kata orang tuanya, ya udah nikah gitu. Nikahnya di mana sih, di Cilincing apa di Kemayoran? Di Kemayoran. Menikahnya di Kemayoran. Saksinya ondel-ondel ya? Enggak, gantinya bapaknya dia sama Joko. Ah, Mas Joko ada Mas Iya, Joko. ada. Kirain mas kawinnya apa tuh? Ondel-ondel? Kawinnya Gambar bukan. ngomong, bukan? Ini apa makanan sholat. Oh, jadi dia menikah. Menikah mas kawinnya seperangkat alat sholat dan uang sebesar 1 miliar ya? Ego. Oh, pego, 1 miliar. Jadi ini rencananya mau sampai kapan menikah nih? Sampai 2 lah. Wih. Contoh nih, menikah harus sampai tua katanya. Kalau nggak nyampe tua, gimana nih? Nggak sampai tua pacaran. Wih, deh, ceritanya lu nyawet muda terus, ganteng terus gitu. Nggak tua-tua. Nah, ini ceritanya siapa tuh nama ceweknya tuh? Ratna. Mbak Ratna. Mbak Ratna ini kalau ditinggal sama Reno pergi sebulan, Mbak Ratna kesepian nggak tuh? Enggak. Mbak Ratna, gue mau nanya nih, ngobrol dong Mbak Ratna. Mbak Ratna tuh senang dari Bang Reno itu dari mananya sih gitu? Bisa mau sama Bang Reno? Yang aja sih sama Hah? Wih.
Jadi Baratna ini, Ratna kan ya? Baratna ini senang sama Mas Reno ini karena dia orangnya penyayang gitu, penyabar ya. Meskipun duit nggak ada, yang penting sayang aja dah, nomor satu. Ya, daripada duitnya banyak kalau nggak sayang buat apa? Iya, mendingan kita tetap sayang. Kalau Reno sama Ratna itu senangnya dari mananya tuh? Senangnya. Nerima apa adanya. Rasa senang selalu bahagia. Iya, nah contoh nih, jadi buat para cewek dan para lelaki, kalau pengen pasangannya awet, ya harus saling menyayangi gitu ya. Iya. Saling menyayangi, jujur dan apa adanya gitu. Nggak boleh ditutup-tutupin. Nggak boleh ditutup-tutupin, jadi dibuka-buka aja udah, nggak usah pakai baju dibuka. Iya. Pokoknya harus semangat. Pokoknya kita harus yakin dan percaya deh kalau di tahun ini kita akan mendapatkan, di tahun 2023 ya, Iya. kita akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu, lebih enak, bisa dapat keturunan di tahun 2003 ini ya kan. Tetap berusaha lah, pokoknya jangan putus asa gitu, tetap sayang sama anak kecil. Kalau ada anak kecil pegang tangannya, kalau ada duit masih jajan gitu, nggak apa-apa digendong, apalagi kalau punya ponakan ya kan, anaknya siapa, anaknya kakak, atau anaknya tangga, atau anaknya siapa yang lucu-lucu lah buat pancingan gitu, digendong aja nggak apa-apa gitu, jajanin. Jangan habis digendong dibawa pergi, jangan, tadi kena culik. Iya, si jajan gitu. Iya, Baratna ya, Baratna juga harus lebih rajin ya, biar pas ini Renonya betah di rumah ya kan. Kalau kerja nih, kerja apa sih Reno tuh sekarang? Ya parkiran. Anak parkiran, dia seorang anak parkiran dan anak jalanan di mana, Menteng ya? Enggak. Di mana? Di Begok. Oh, di Begok, kirain anak jalanan, anak Menteng, taunya anak Begok, Celincing juga ya. Tapi tetap semangat ya, Baratna nemenin ya. Sehari dapatnya 1 juta tuh parkirin tuh. Enggak, sehari dapat pego. Sehari pego lu no. Parkirin sehari 200, 300. Enaknya jadi tukang parkir tuh, sehari 200 daripada lu kerja PT cuma 100.000, 150. Belum makan. Ini parkiran contoh. Mari kita parkir. Ya udahlah, gitu aja lah Mas Reno. Terima kasih dan Mbak Yuni. Mbak Yuni. Mbak Ratna.